Ayo, siapa yang doyan makan durian? Pasti banyak yang suka kan? Bagi yang ingin menikmati kelezatan buah durian, sahabat bisa berkunjung ke Sumatera Barat pada musimnya di bulan Desember dan Januari. Di Sumpur Kudus, Sijunjung sangat terkenal dengan perkebunan duriannya. Ketika musim panen, pedagang durian banyak muncul di sepanjang jalan, sahabat. Selain itu, tanaman tropis ini tumbuh subur di kawasan perbukitan yang masih alami. Lihat saja, pohon buah durian tumbuh tinggi mencapai puluhan meter. Panen buah berjulukan King of Fruit ini tidak perlu dipanjat loh, melainkan cukup menunggu buah jatuh dengan sendirinya. Cara mengetahui durian jatuh bisa didengar dari suara durian ketika membentur tanah. Buah yang terjatuh menandakan buah durian sudah matang. Bang, masak kok? Bang, kalau itu nyancak masak kok, Bang? Lemak kok, Bang? Belengah. Ketika musim panen, masyarakat Sumpur Kudus mempunyai kebiasaan membangun gubuk atau rumah singgah sebagai tempat memantau durian matang dan jatuh di kebun. Durian yang jatuh nantinya akan dikumpulkan dan disimpan di gubuk. Jumlah durian yang dipanen biasanya berkisar 60-70 buah per pohon setiap tahun. Nah, buah durian sudah siap dipasarkan di Kota Padang ataupun Jambi. Sahabat Ragam, durian yang lezat harus mengeluarkan aroma khas durian yang menyengat. Durian Sumatera memiliki tekstur daging yang tebal, legit, dan manis. Nah, bagi sahabat yang berkunjung ke Sijunjung, jangan lupa mencicipi buah durian ya. Tapi ingat, jangan terlalu banyak mengonsumsi durian. Kandungan alkohol pada durian dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan memicu serangan jantung secara mendadak. Setelah makan durian, minum air putih untuk menetralisir zat berbahaya ya. Buah durian bukan cuma enak disantap langsung loh. Mumpung musim durian, kita buat lamang panggang baluwo isi durian. Biasanya cemilan khas Ranah Minang ini berisi luwo atau unti yang dibuat dari campuran gula merah dan kelapa. Bahan membuat lamang panggang baluwo terdiri dari beras ketan, kelapa, dan durian. Mak, masa amak tuh pakai durian? Masak beras ketan bersama santan sampai kering. Sambil menunggu matang, siapkan daun pisang, kemudian pisahkan biji dari daging duriannya. Setelah matang, bungkus ketan dan durian menggunakan daun pisang, lalu gulung dan bungkus rapi. Selanjutnya, panggang lamang beralaskan seng. Perhatikan juga bara api agar lamang bisa matang secara merata. Begini nih, lamang panggang baluwo yang sudah jadi. Oh iya, lamang panggang baluwo dapat dijumpai ketika bulan Ramadan atau upacara adat loh. Saatnya mencicipi. Perpaduan rasa durian dan aroma daun pisang menyatu dalam kudapan ini, sahabat Ragam. Bagi pecinta durian, silakan mencoba dan membuatnya sendiri di rumah ya. Pasti bikin ketagihan deh. Puas menyantap kuliner, kita akan membahas senjata tradisional khas Minangkabau, yaitu karambiak atau karambit. Pisau genggam ini biasa dipakai dalam silat harimau Minangkabau, sahabat Ragam.
Senjata tradisional ini terinspirasi dari cara harimau bertarung dan menyerupai cakar harimau. Pisau bentuk melengkung ini dinobatkan sebagai senjata yang mematikan di dunia karena mudah menyayat hingga merobek tubuh lawannya. Wow, mengerikan! Sahabat Ragam, karimbit dibuat dari lempeng besi berukuran kecil. Panaskan besi dengan bara api bersuhu tinggi dan setelah memuai, karimbit bisa dibentuk dengan cara ditempa menggunakan palu. Pukul besi dengan cepat dan berulang sampai besi terbentuk menjadi karimbit. Dahulu, karimbit hanya dibawa oleh pendekar silat sebagai alat pertahanan diri dan menolong orang. Sayangnya di Indonesia, karimbit tidak begitu populer karena senjata yang bersifat rahasia. Woi, jangan dulu nak diurang dulu. Lapelek. Sejak tahun 2005, karimbit dikembangkan dan dibuat oleh beberapa perusahaan Amerika Serikat loh. Sekarang, karimbit digunakan sebagai senjata wajib tentara di Amerika Serikat. Hebat ya! Seperti inilah karimbit yang sudah jadi. Haluskan besi dengan gerinda sampai mata pisaunya tajam. Jangan lupa bungkus dengan disarung sarimbit ya. Oh iya, tidak semua orang bisa menggunakan karimbit karena membutuhkan teknik khusus. Caranya, masukkan jari telunjuk atau kelingking ke dalam lubang ganggang pisau karimbit. Lalu genggam yang kuat ke arah depan atau belakang tangan. Ketika bertarung dan mengenai sasaran, pendekar bisa memutar tangan sampai lawan terluka. Tapi ingat ya sahabat, jangan menyalahgunakan senjata tradisional ini. Terlebih sampai melukai orang lain. Sahabat, Ragam Indonesia juga akan mengulas tradisi adat mengolah sawah secara tradisional di Nagari Sijunjung. Tradisi Batowo mengolah sawah secara berkelompok mulai dari mencangkul, menebar benih, menanam, menyiang, hingga menanam padi. Sekarang tradisi Batabo menjelma menjadi pertunjukan tari bernama Tobo Baombay. Tarian disajikan untuk memberikan semangat kepada warga yang sedang bekerja di sawah. Tarian tradisional ini juga diiringi alat musik talempong melodi. Alunan musik dari talempong mencirikan musik Minang yang indah dan energik. Oh iya, di Sijunjung terdapat talempong dari Nagari Unggan yang dinamanya Talempong Unggan. Sekilas, talempong unggan gak ada bedanya dengan talempong lainnya. Tapi, talempong unggan hanya boleh digunakan oleh masyarakat yang tinggal di Nagari Unggan untuk menjaga kelestariannya. Setelah menari, tradisi Batobo diakhiri dengan makan bersama yang disebut makan bajamba. Aktivitas ini bisa digelar di dua tempat, yakni alam terbuka atau rumah gadang. Di alam terbuka, makan bajamba menggunakan daun pisang yang dijejer panjang, sedangkan di rumah gadang, makan bajamba dilakukan dengan piring besar. Biasanya, makan bajamba di alam bisa dilakukan oleh lebih dari 8 orang. Menu makanan makan bajamba dapat berupa nasi dan lauk pauk khas ranah Minang. Aturan unik makan bajamba, tangan tidak boleh masuk ke dalam mulut sahabat, melainkan melempar nasi sampai ke dalam mulut. Ada-ada saja ya. Tradisi makan bajamba memiliki nilai kebersamaan, menanamkan nilai sopan santun, mempererat silaturahmi dan saling menghormati terhadap sesama. Sahabat, masih ada kesenian lain yang dapat dinikmati ketika berkunjung ke Sijunjung, yaitu tradisi Lukah Gilo. Dahulu tradisi ini dikenal dengan unsur mistis karena harus menyediakan sesaji ataupun dupa. Sekarang sih, Lukah Gilo dilestarikan sebagai permainan tradisional oleh masyarakat setempat. Istilah Lukah Gilo berasal dari bahasa Minangkabau, sahabat Ragam. Lukah berarti alat tangkap ikan yang terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan Gilo artinya gila, sehingga Lukah Gilo dapat diartikan sebagai alat tangkap ikan yang dapat bergerak kemana-mana, layaknya orang gila. Sejumlah persiapan disiapkan untuk mengadakan pertunjukan Lukah Gilo. Bukan hanya lukah, permainan ini juga diiringi musik pengiring.
Tarian Katidiang dilantunkan untuk mengundang kehadiran masyarakat sekitar. Jika sudah berkumpul, Lukah Gilo siap dimulai. Pertama, Kulipah akan membacakan mantra ke dalam Lukah. Setelah Lukah bergerak-gerak sendiri, Lukah Gilo dikendalikan 2 orang warga. Tradisi Lukah Gilo menguji ketangkasan pemain dalam mengontrol Lukah yang telah diberi mantra. Sebagai tradisi adat, Lukah Gilo bisa dipentaskan pada malam hari. Namun, Lukah Gilo digelar pada siang hari sebagai acara kesenian. Jika pemainnya terjatuh, maka permainan Lukah Gilo berakhir, sahabat ragam. Unik ya, kekayaan tradisi Nusantara. Sebenarnya, Lukah alat menangkap ikan yang mirip dengan bubu. Pada pagi atau sore hari, Lukah akan dipasang di sungai dan diganjal dengan batu sebagai pemberat. Setelah 1 hari, Lukah diangkat untuk mengambil ikan sungai yang terperangkap di dalam Lukah. Jenis yang didapat biasanya ikan mas atau nila. Nah, ikan ini biasa diolah menjadi ikan kuah asam. Rasanya asam yang segar membuat ikan kuah asam ini cocok disantap saat cuaca dingin. Masih belum selesai, sahabat ragam. Bagaimana jika menikmati panorama alam di kawasan Siloke, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat? Kita akan mengajak sahabat ragam mengeksplor keindahan dari air terjun Batang Tae. Untuk sampai di lokasi wisata itu, kita akan menelusuri keindahan hutan yang masih asri dan indah. Beberapa kali pengunjung akan melintasi sungai kecil dan air terjun mini. Nah, bagi yang kelelahan, sahabat juga bisa beristirahat sejenak sambil menikmati sejuknya udara, sambil melihat air yang mengalir dari air terjun Batang Tae. Jangan khawatir ya, rasa lelah perjalanan selama 30 menit akan terbayar dengan keindahan alam serta air terjun Batang Tae. Asiknya! Sahabat, pengunjung yang datang juga bisa sepuasnya menikmati kesegaran bermain dengan air terjun sambil menikmati keindahan pemandangan air terjun Batang Tae dari atas hemok atau ayunan dari kain. Ada beberapa tempat untuk memasang hemok di sini. Di pohon atau dekat air terjun bisa menjadi pilihan sahabat ragam. Ukuran paling ideal memasang hemok sebaiknya di antara 2 tiang berjarak 3 meter. Setelah dipastikan aman dan kokoh, dikaitkan kedua ujung hemok pada tiang. Sip, hemok siap digunakan. Menurut peneliti, hemok ditemukan sekitar 1000 tahun sebelum Columbus menemukan Amerika. Berdasarkan penelitian, hemok dahulu dibuat dari kulit pohon atau serat tanaman. Selain tetap merasa hangat, hemok juga dapat melindungi diri dari serangan ular, tikus, atau hewan berbahaya lain karena tempat tidur ini tergantung, sahabat ragam. Wow, asyik banget kan? Ingat ya sahabat, tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan tetap bersih dan terjaga keindahannya. Oh iya, selain air terjun Batang Tae, terdapat tempat bermain bagi anak-anak Siloko selepas pulang sekolah. Ini dia tempatnya. Air terjun mini memiliki kolam kecil di bawahnya. Anak-anak bisa beraktivitas mandi atau bermain basui bambu alias mainan pistol air yang dibuat dari bambu. Cara membuat busui, anak-anak cukup melubangi bambu, lalu beri kayu untuk menyemprotkan air. Nah, cara mainnya seperti ini. Seru ya? Kesegaran air terjun membuat anak-anak Siloke betah berlama-lama bermain di sini. Selain itu, aliran air terjun Batang Tae juga menjadi sumber untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat Siloke seperti air minum, mandi, mencuci, dan memasak. Sahabat ragam, demikianlah ulasan menarik Ragam Indonesia hari ini di Nagari Sijunjung. Menarik kan? Semua informasi ini dapat memperkaya wawasan sahabat ragam mengenai keanekaragaman Nusantara tercinta. Nantikan kehadiran Ragam Indonesia di pelosok Nusantara lainnya esok hari, tentunya di televisi kesayangan sahabat di Trans 7. Sampai jumpa.